Halo anak-anak kelas 9, ketemu lagi dengan saya Sir Justin. Di rangkaian video yang terakhir ini saya akan membawakan materi mengenai sel listrik, ya. Di sini ada beberapa hal yang penting kalian ketahui mengenai sel listrik. Sebagai bagian dari bab listrik dinamis ini, yang pertama, sel listrik itu sendiri merupakan sumber arus yang akan selalu menimbulkan beda potensial antara dua titik dalam rangkaian. Minimal, sel listrik itu sendiri memiliki elektroda positif atau nama lainnya anoda, kemudian elektroda negatif atau nama lainnya katoda, dan yang ketiga itu adalah elektrolit, yaitu zat yang mengantarkan arus listrik. Biasanya wujudnya berupa larutan, ya. Nah, simbol sel listrik ini seperti ini, ada garis yang panjang. Garis yang panjang ini melambangkan kutub positif dan garis yang pendek melambangkan kutub negatif, seperti itu, ya. Kemudian di sini juga ada baterai. Baterai itu sendiri merupakan susunan dari beberapa sel. Simbol baterai ini seperti simbol sel listrik, ya. Jadi kutub positif yang panjang dan kutub negatif yang pendek, seperti itu. Ini positif dan ini negatif, ini positif, ini negatif, seperti itu. Kemudian sel listrik sendiri itu terbagi atas yang pertama elemen primer. Dinamakan elemen primer karena hanya dapat dipakai satu kali saja, ya. Karena reaksi kimia dalam sel tidak dapat dibalik arahnya. Contohnya itu adalah elemen volta, baterai, sel karbon seng, seperti itu, ya. Kemudian apa itu elemen volta akan saya jelaskan sini, ya. Yang pertama, elemen volta itu memiliki bagian-bagian. Di sini sebagaimana saya sudah jelaskan tadi, ada bagian kutub positifnya atau yang dinamakan dengan anoda di sini, ya. Anoda, katoda, dan elektrolit ini komponen dari sel listrik. Nah, ini ya komponennya. Seperti itu. Anodanya itu tersusun dari bahan tembaga atau lambang kimianya Cu, ya. Kalau katoda atau kutub negatif tersusun atas bahan seng atau lambang kimianya Zn. Untuk elektrolit itu sendiri merupakan satu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Nah, larutan apa? Itu terdiri dari larutan asam, yaitu asam sulfat, ya. Atau kalau rumus kimianya itu adalah H2SO4, seperti itu, ya. Nah, elemen volta sebagai elemen primer dia memiliki kelemahan. Yang pertama, beda potensialnya kecil, ya, hanya sebesar 1 volt saja, dan arus yang mengalir itu hanya sebentar karena terjadi peristiwa polarisasi atau pengkutuban, ya. Timbulnya gelembung-gelembung gas di sekitar anoda dan katoda, dan hidrogen yang menghalangi aliran arus listrik itu biasanya menempel pada anoda, ya. Hal itu akan menyebabkan arus listrik itu berhenti mengalir, seperti itu, ya. Kemudian elemen primer yang lain itu contohnya adalah batu baterai. Di sini ingat aja susunannya ada anoda, ada katoda, dan ada elektrolitnya. Namun untuk baterai dia memiliki depolarisator tambahan yang tersusun atas mangan dioksida dan karbon. Kalau kita bongkar baterai itu, kutub positifnya tersusun atas batang karbon dan kutub negatifnya tersusun atas lempeng seng atau Zn. Sementara elektrolitnya itu merupakan amonium klorida. Kalau dilambangkan dengan rumus kimia itu adalah NH4Cl. Seperti itu, ya. Dan elemen kering itu ternyata memiliki keunggulan karena dia dapat mengalirkan arus yang lebih lama dibanding dengan elemen volta. Dan beda potensialnya kurang lebih itu sekitar 1,5 volt, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke elemen sekunder, ya. Kalau elemen sekunder di sini adalah elemen yang dapat dimuati ulang. Kalau primer hanya sekali pakai, kalau sekunder dapat dimuati ulang, ya. Karena reaksi kimia dalam sel listrik itu dapat dibalik arahnya. Contohnya aki atau akumulator yang disebut dengan sel timbal asam. Ya, kemudian kita bisa lihat di sini tabel perbandingan antara elemen primer. Elemen primer yaitu elemen volta dan baterai, ya, di sini. Dan elemen sekunder itu adalah aki.
Nah, tadi saya udah jelasin sebelumnya bahwa katoda dari elemen volta itu adalah Cu, katodanya negatif ya, anodanya positif. Larutan elektrolitnya itu H2SO4, dan keterangannya di sini untuk elemen volta mudah terjadi polarisasi. Kemudian untuk baterai, katodanya tersusun atas batang karbon, anodanya tersusun atas seng, dan larutan elektrolitnya tersusun atas amonium klorida. Nah, di sini untuk baterai memiliki bahan tambahan atau yang disebut dengan depolarisator untuk mencegah polarisasi ya, yang tersusun atas bahan mangan dioksida dan serbuk karbon yang ini. Gitu. Kemudian untuk elemen sekunder atau aki, itu katodanya itu adalah batang timbal atau PbO2 ya, timbal dioksida, dan anodanya itu adalah batang timbal tuh ya. Untuk larutan elektrolitnya adalah H2SO4 dan satu selnya itu sekitar 2 volt seperti itu ya. Kemudian dipolarisasi itu merupakan munculnya gelembung-gelembung gas hidrogen sekitar pelat tembaga. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Untuk gambar yang pertama dulu yang elemen volta di sini. Kita bisa melihat bahwa arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif ya. Berarti dia mengalir dari pelat Cu ke pelat Zn. Sementara elektron itu mengalir dari arah sebaliknya ya, dari potensial rendah ke potensial tinggi. Dan bisa kita lihat di sini terdapat gelembung-gelembung ya. Gelembung-gelembung di sekitar pelat Cu dan Zn yang ini, gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung itu sendiri merupakan gas hidrogen ya, gas hidrogen yang merupakan hasil dari polarisasi. Dia biasanya menempel di sekitar pelat tembaga. Oke. Nah, untuk aki, akumulator, kita bisa melihat bahwa arus listrik tentu dia akan mengalir dari arus listrik. Ingat, kalau yang ditanyanya arus listrik di sini dia akan mengalir dari kutub positif atau PbO2 ke Pb ya, ini arus listrik ke sini arah alirnya. Sementara untuk elektron dia sebaliknya, ini arah elektron dari Pb ke PbO2. Kalau arus listrik saya lambangkan dengan I aja di sini, gitu ya. Jadi dia akan, kalau arus listrik meninggalkan PbO2 dan menuju Pb, sementara untuk elektron dia akan meninggalkan Pb menuju PbO2. Dari potensial rendah ke potensial tinggi ya. Nah, ini keterangan tambahan atau catatan tambahan, fakta-fakta tambahan mungkin penting untuk diketahui ya. Aki baterai mobil itu terdiri dari 6 akumulator yang disusun seri, dan setiap selnya menghasilkan GGL sekitar 2 volt. Maka GGL aki mobil itu adalah sekitar 12 volt ya. Dan kapasitas aki diukur dalam satuan ampere jam ya. Jadi bacanya gimana? Kalau misalnya kapasitas akinya itu adalah 40 ampere jam, berarti aki dapat bekerja selama 40 jam pada arus 1 ampere atau 20 jam pada arus 20 ampere sebelum aki dimati ulang. Demikian video pembahasan saya mengenai sel listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Selamat pagi.